Jadi saya udah selesai sembahyang keliling di Merajang sini dan kebetulan suasananya masih sangat sejuk karena dari pagi itu hujan, dari jam 5 pagi hujan, jam 7 pagi itu udah hilang padahal hujannya, tapi sekarang nih suasananya masih mendung. Jadi meskipun sudah jam 10 pagi tapi belum ada matahari yang terbit. Jadi asik di sini, jadi menikmati suasana yang adem dan maksudnya nggak terlalu panas lah. Jadi kita anggaplah kita lagi menikmati di suasana di Merajang kita, Merajang saya waktu masih muda. Saya mau cerita nih teman-teman, ini khususnya bagi wanita yang sudah menikah. Satu hal yang paling membuat dia bahagia itu yaitu dia bisa berkunjung ataupun bisa menginap di rumah orang tuanya. Jadi rumahnya ketika masih muda, meskipun dulu pas kita masih anak-anak dan sampai kita remaja itu kita di rumah sering ribut sama orang tua, sering ribut sama saudara, tapi begitu kita menikah, otomatis kita kan sudah nggak tinggal di sini lagi. Jadi satu hal yang liburan yang paling kita inginkan itu yaitu kita berkunjung ke rumah orang tua, berkumpul bersama saudara. Itu adalah hal yang sangat membuat kita bahagia, karena kan apalagi kalau misalnya anak-anak sudah sekolah, itu sekolahnya Senin sampai Sabtu, kita nggak akan ada waktu banyak untuk berkunjung ke rumah orang tua. Jadi kalaupun ada, itu pun paling hanya sudah pagi berkunjung, sore kita balik lagi. Ataupun kalau yang tinggalnya jauh, yang lumayan jauh dari rumahnya, maksudnya rumah orang tuanya sama rumah suami itu terlalu jauh, ya palinglah kita misalnya sekarang nih ke rumah orang tua, besok kita udah balik lagi kan ke rumah suami lagi. Jadi kita nggak akan bisa menikmati waktu berlama-lama di keluarga kita sendiri, apalagi karena anak-anak kan sudah sekolah, jadi kita sudah mengikuti jadwal anak-anak. Jadi itulah salah satu ketidakpuasan wanita yang sudah menikah. Jadi makanya ketika anak-anak libur kenaikan kelas atau libur semesteran itu, saya pasti mengusahakan waktu untuk mengunjungi rumah orang tua kandung saya atau rumah orang tua saya di kampung untuk melakukan liburan. Dan kadang saya menginap hingga 3-7 hari loh di rumah. Nah itu sudah membuat saya sangat senang. Jadi merasa kepuasan dalam diri saya untuk kembali menikmati masa-masa seperti dulu, masa-masa berkumpul bersama orang tua. Soalnya banyak sih di luaran sana yang kadang mereka kalau mau berlibur ke rumahnya sendiri, kadang ada yang nggak diizinin sama suaminya. Maaf, ada yang nggak diizinin sama suaminya. Kadang ada yang mungkin mereka berdua sangat sibuk dengan pekerjaan. Ada juga yang tidak ada izin dari mertuanya. Jadi berbagai versi keluarga itu masing-masing. Jadi ketika kita di rumah keluarga kita sendiri itu kita serasa bahagia itu loh. Berbicara itu seakan kita ada habisnya kalau udah ngobrol kita di rumah sendiri. Jadi mengingat hal-hal masa kecil kita dulu ngapain, dulu kecil bagaimana gitu, itu semua akan menjadi kenangan di masa kecil. Jadi meskipun kita sudah menikah, kita nggak boleh lupa yang namanya orang tua, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kesederhanaannya hidup kita berkumpul itu udah merupakan satu kebahagiaan tersendiri, terutama menurut saya. Jadi terkadang saya mendengar teman-teman mengeluh, enak banget sih hidupmu, bisa liburan lama-lama di kampung. Aku lu nggak ada waktu untuk berkunjung ke rumah lama-lama seperti itu. Kadang ada yang bilang suaminya nggak ngasih, ada yang bilang karena memang sibuk bekerja. Jadi gimana ya, yang namanya
Kalau menurut saya sih, menurut saya selama kita masih sama orang tua kita masih ada, kita masih ada saudara, jadi selagi kita ada waktu, kita usahakan untuk silaturahmi bersama keluarga. Jangan pernah melupakan mereka karena kita hidup dari kecil bersama mereka. Tapi tidak kadang mendengar sesuatu itu ada orang tua yang beberapa orang tua yang pernah saya ajak bicara, ada yang dibilang anaknya nggak pernah ingat sama orang tua, kadang ditelepon anaknya pun nggak ngangkat, tahu-taunya ngangkat dia bilang anaknya saya lagi sibuk, nanti aja nelponnya, tapi ditunggu nantinya itu anaknya nggak nelpon. Ada kejadian seperti itu yang saya dengar, dan saya kadang merasa sedih itu loh mendengar orang tua yang seperti itu. Kadang orang tua yang sangat gimana, dia jadinya merasa dibuang oleh anaknya. Padahal kalau kita sebagai anak seharusnya kita kan tidak boleh begitu. Kita sebagai anak itu yang namanya hutang kepada orang tua itu kita nggak akan pernah bisa membayarnya. Nah, kalau menurut saya sih selagi orang tua masih ada dan kita seharusnya yang menyempatkan waktu ya, sebenarnya sesibuk-sibuk apapun itu minimal sebulan atau 2 bulan sekali kita tengoklah orang tua, atau kalau kita nggak bisa nengok minimal komunikasi lah setiap 2 atau 3 hari sekali itu, biar orang tua itu nggak merasa kesepian. Kita pasti punya harapan terhadap anak itu supaya ketika anak itu besar dia bisa memperhatikan kita juga, jadi dia punya waktu untuk kita sama seperti kita melayani anak kita sekarang, melayani anak kita dengan sepenuh hati, berharap dia nanti tumbuh besar menjadi orang yang sukses. Dan itu semua itu merupakan doa para ibu semuanya. Gak ada seorang ibu pun yang berdoa untuk yang maksudnya berdoa buruk untuk anaknya, kecuali anaknya itu memang sudah sangat durhaka sekali dan sampai menghabiskan kesabaran orang tua. Nah, menurut saya liburan bisa ke rumah orang tua atau rumah kita sendiri itu merupakan satu hal yang membuat hidup saya bahagia dan saya puas dengan kehidupan saya, meskipun kita hidup sederhana, yang penting hubungan antar keluarga dan orang tua itu terjamin dengan baik. Setengkara hidup kita akan baik ke depannya. Jadi meskipun kita sudah mampu, kita nggak boleh melupakan orang tua. Jadi meskipun kita sudah merasa tidak perlu orang tua lagi, kita tetap kita harus merubah pola pikir kita, bagaimana caranya kita memberikan waktu terhadap orang tua, karena orang tua itu pasti kesepian kalau anaknya nggak datang. Kadang anaknya belum datang pun ditunggu-tunggu, dia sebenarnya dia rapati orang tua itu dia ingin selalu berkumpul bersama anaknya, tapi karena kita sebagai wanita di Bali itu harus mengikuti, maksudnya karena sudah takdirnya kita yang harus mengikuti keluarga suami, jadi otomatis kita harus meninggalkan keluarga suami. Jadi meskipun kita meninggalkan keluarga suami, kita tuh nggak boleh lupa sama yang namanya orang tua. Kita harus tetap mengabari orang tua kita. Kita nggak boleh melupakan jasa-jasanya dia, memberikan kasih sayangnya sepenuh hati dari kita dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita dewasa, dan sampai kita menikah pun sebenarnya kasih sayang orang tua itu nggak ada habisnya. Nah, buat teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti saya, bisa sharing ya. Kalian juga pasti ingin kan berlama-lama bermain di rumah orang tua. Jadi kalau meluangkan waktu